Hai adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS atau penilaian tengah semester, pelajaran PJOK, kelas 2 SD, semester 2, kurikulum merdeka. Ada 20 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Nomor 1, posisi tubuh yang benar saat akan melakukan gerakan langkah ke depan adalah A. Berdiri tegak, B. Berdiri istirahat, C. Berdiri kangkang, D. Berdiri sendiri. Gerakan langkah ke depan ini dilakukan dengan persiapan berupa sikap badan berdiri tegak. Dengan demikian, sikap badan ketika akan melakukan langkah ke depan adalah berdiri tegak. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, gerak berirama memiliki manfaat jika melakukannya dengan A. Sistematis, B. Gembira, C. Teratur, D. Efektif. Gerak berirama memiliki manfaat jika melakukannya dengan teratur. Senam irama yang dilakukan secara teratur dapat membuat otot lebih kuat dan teratur. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, manakah dari beberapa unsur berikut yang termasuk ke dalam penilaian gerak berirama? A. Kecepatan irama, B. Kekuatan tubuh, C. Kontinuitas gerakan, D. Berat tubuh. Jadi unsur-unsur penilaian senam irama meliputi kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas gerakan, ketepatan, irama, dan juga kreativitas atau keterampilan dalam melakukan koreografi gerak. Jadi jawabannya yang C, kontinuitas gerakan. Nomor 4, berikut ini yang termasuk unsur yang harus diberi tekanan pada gerak berirama. A. Kekuatan tubuh, B. Koordinasi gerak, C. Kelentukan tubuh, D. Ketepatan gerak. Tekanan yang harus diberikan pada senam irama ialah irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5, gerak langkah kaki yang menggunakan irama 3/4 atau 4/4 adalah A. Balance pass, B. Beach pass, C. Loop pass, C. D. Chest pass. Irama musik saat melakukan langkah kaki keseimbangan adalah 3/4 atau 4/4. Gerakan balance pass merupakan gerak langkah keseimbangan dalam senam irama. Jadi jawabannya yang A, balance pass. Nomor 6, sebelum melakukan gerak berirama, kita disarankan melakukan peregangan terlebih dahulu dengan tujuan A. Melemaskan otot dan sendi, B. Menguatkan tulang, C. Keseimbangan gerakan, D. Meningkatkan percaya diri. Tujuan melakukan peregangan sebelum melakukan senam irama adalah meningkatkan kelenturan tubuh atau otot-otot dan sendi tubuh untuk memaksimalkan gerakan seluruh anggota tubuh secara berulang. Jadi jawabannya yang A, melemaskan otot dan sendi. Nomor 7, manakah dari fungsi berikut ini yang bukan termasuk penggunaan musik dalam gerak berirama? A. Menambah semangat gerakan, B. Mengharmoniskan gerakan, C. Mengharmoniskan langkah, D. Menambah gaya. Jadi fungsi irama musik pada senam irama adalah mengharmoniskan gerakan dan menambah semangat. Jadi yang bukan termasuk adalah jawabannya yang D, menambah gaya. Nomor 8, senam yang dilakukan menggunakan iringan musik disebut A. Senam ritmik, B. Senam ketangkasan, C. Senam akrobatik, D. Senam aerobik. Senam ritmik adalah perpaduan seni dan olahraga. Gerakannya dilakukan dalam iringan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Jadi jawabannya yang A, senam ritmik. Nomor 9, aktivitas gerak berirama termasuk salah satu cabang olahraga. A. Permainan, B. Senam, C. Atletik, D. Bela diri.
Sesuai dengan namanya, senam ini selalu dilakukan dengan iringan musik tertentu. Maka dari itu, senam ritmik atau irama ini masuk ke cabang senam artistik. Jadi, jawabannya yang B, senam. Nomor 10, setiap gerak senam irama diawali dan diakhiri dengan A. Sikap berdiri menyamping, B. Sikap berdiri kuda-kuda, C. Sikap berdiri kangkang, D. Sikap berdiri tegak. Setiap gerak senam irama diawali dan diakhiri dengan sikap sempurna atau sikap berdiri tegak, sebab senam irama membutuhkan kekompakan antara pesenam sehingga gerakan akan terlihat indah. Jadi jawabannya yang D, sikap berdiri tegak. 11. Saat gerak mengambil napas pada renang, disarankan menggunakan A. Hidung, B. Mulut, C. Telinga, D. Mata. Sewaktu berenang, pengambilan napas dilakukan hanya melalui mulut, dan sewaktu mengeluarkan napas dapat melalui mulut ataupun melalui hidung dan mulut. Jadi jawabannya yang mulut. 12. Gerakan meluncur dilakukan dengan dorongan titik-titik ke dinding. A. 1 tangan, B. 2 tangan, C. 1 kaki, D. 2 kaki. Gerakan meluncur dilakukan dengan menempelkan salah satu kaki terkuat ke dinding kolam dan dorong tubuh menggunakan kaki yang menempel di dinding. Jadi jawabannya yang C, 1 kaki. 13. Sebelum melakukan aktivitas air, sebaiknya kita melakukan A. Pembakaran, B. Pendinginan, C. Pemanasan, D. Penenangan. Jadi sebelum melakukan aktivitas air kita harus melakukan pemanasan. Jadi jawabannya yang C. 14. Aktivitas pengenalan air wajib dilakukan oleh siswa sebelum mempelajari gerak A. Berenang, B. Berlari, C. Melompat, D. Melenting. Jadi pengenalan air diberikan sebelum anak mempelajari teknik gerak berenang. Jadi jawabannya A. Berenang. 15. Tahap pertama siswa belajar aktivitas pengenalan air adalah A. Gerakan kaki, B. Gerakan tangan, C. Posisi tubuh, D. Gerak mengambil napas. Tahap pertama siswa belajar aktivitas pengenalan air adalah melatih gerakan kaki saat berada di air. Jadi jawabannya yang A. Gerakan kaki. 16. Pada saat berenang, gerakan pertama yang dilakukan untuk memulai renang adalah A. Meluncur, B. Mengambil nafas, C. Gerakan lengan, D. Gerakan kaki. Jadi pada saat berenang, gerakan pertama yang dilakukan untuk memulai renang adalah meluncur. Jadi jawabannya yang A. 17. Gerakan mengambil nafas dilakukan pada saat wajah titik-titik air. A. Di dalam, B. Di atas, C. Di tengah, D. Di bawah. Jadi pengambilan nafas dilakukan saat mengangkat kepala keluar dari permukaan air atau di atas air. Jadi jawabannya yang B. Di atas. 18. Gaya kupu-kupu dalam renang biasa juga disebut dengan istilah A. Butterfly stroke, B. Dragonfly stroke, C. Freestyle, D. Breaststroke. Jadi butterfly stroke yaitu nama lain dari renang gaya kupu-kupu. Breaststroke itu gaya dada, freestyle itu gaya bebas, dragonfly stroke itu gaya punggung. Nomor 19, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan gambar renang gaya A. Gaya dada, B. Gaya kupu-kupu, C. Gaya ganti, D. Gaya bebas. Jadi gambar tersebut menunjukkan renang gaya bebas. Terakhir, alat bantu yang digunakan untuk belajar berenang atau untuk perenang pemula adalah A. Kacamata renang,
B. Topi renang. C. Kaki katak. D. Pelampung. Pelampung adalah peralatan berenang yang terbuat dari busa atau plastik yang mengapung. Fungsi dari pelampung saat berenang ialah agar tubuh bisa selalu mengambang di permukaan air. Jadi jawabannya yang D. Pelampung. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.